Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, insyaallah malam ini kita seluruhnya sebagai seorang muslim harus punya sikap yang sama, perasaan yang sama. Apa Pak perasaannya? Senang, bersyukur, bersukacita. Jangan ada yang bersedih meskipun masih punya cicilan, ya Pak. Meskipun masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan, kita hentikan sejenak semua kesedihan karena menyambut tamu agung, tamu yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking gembiranya kalau datang bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam idza aqbala Ramadan, bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menjumpai bulan Ramadan, apabila beliau menyambut bulan Ramadan, yaqul, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya semuanya sebagai ungkapan ekspresi sukacita dan kegembiraan, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain, bulan Muharram, Dzulqa'dah, Rajab dan yang lain-lainnya, beliau tidak memberikan informasi seperti ini. Hanya khusus bulan Ramadan, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Lalu beliau memberikan di antara alasan-alasannya kenapa syahrun mubarak, bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh berkah. Meskipun ada pandemi, ada COVID-19, maka berkah itu diturunkan. Keberkahan itu ziyadatul khair, kebaikan yang terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini berlaku dalam semua situasi. Oleh karena itu nanti mari kita perhatikan, ya, makanan, rezeki semuanya akan dimudahkan oleh Allah, insya Allah. Jadi jangan bersedih, Pak. Semuanya akan dimudahkan, ya, diberikan keberkahan. Kalau sedikit juga akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan di bulan Ramadan itu siyam, ya, puasa, ya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dan pada bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga. Ada berapa Pak pintu surga? Ada? Ada 8, ya. Jangan keliru Pak, jangan cari pintu yang ke-9, nggak ada, nggak bisa masuk, ya. Pintunya 8, ya. Jadi antara 1, 2, 3 sampai 8. Cari pintu ke-9 kecemplung neraka nanti, naudzubillah. Ya. Kemudian apa? Tughlaqu fihi abwabul jahim. Lalu pintu-pintu neraka ditutup. Ada berapa Pak? Ada pintunya neraka itu berapa? Ada 7, sab'atu abwab, ada 7. Lebih sedikit 1.
tapi muat banyak, karena neraka itu ya yang masuk ke dalamnya sampai tidak ada satu lubang jarum pun yang bisa untuk artinya saking sesaknya penduduk neraka, jadi nggak ada tempat lagi. Tapi tidak usah ikut masuk Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah Masjid Ibrahim dan kaum muslimin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatul asyayatin, dan kemudian dibelenggu setan-setan yang nakal ya. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di dalamnya ada 1000, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Jamaah sekalian, ini keistimewaan bulan Ramadan yang ada. Oleh karena itu pada malam ini ya, jadi dari informasi Rasulullah SAW ini urusan gaib, urusan gaib. Jadi pada malam ini di alam gaib itu terjadi peristiwa yang luar biasa, ya, luar biasa sekarang ini. Pada malam pertama bulan Ramadan ini, insya Allah. Ya, jadi disebutkan idza kana awwalu lailatin min Ramadan, kalau malam pertama seperti saat ini di bulan Ramadan, itu banyak peristiwa besar ya di alam gaib, dan kita wajib yakin. Ya, wajib yakin, karena salah satu sifat orang yang bertakwa apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mereka ini wajib, kita semuanya orang beriman wajib yakin ini betul-betul terjadi di alam gaib. Yaitu yang pertama apa? Yaitu sufidatis syayatin wa maradatul jin. Setan-setan dibelenggu, demikian juga jin-jin yang nakal, yang begundal-begundalnya ini, ya tokoh-tokohnya ya. Jadi setan-setan dibelenggu, demikian juga jin-jin yang nakal. Ini terjadi, dan kita harus yakin seperti apa dibelenggunya, wallahu a'lam. Ini masalah gaib. Yang kedua, ghulliqat abwabul an-nar. Yang tadi kita sampaikan bahwa semua pintu-pintu neraka ditutup. Artinya kita itu diberi oleh Allah situasi yang luar biasa. Disiapkan situasi supaya kita jadi orang yang taat. Setannya yang biasa godaannya nggak ada. Ya, biasa goda ini dijauhkan. Ya. Nah, ini untuk supaya membuat kondisi kita di bulan Ramadan ini betul-betul kondusif mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pintu-pintu neraka juga ditutup. Jadi yang pengen untuk melakukan keburukan seolah-olah kamu itu sudah tidak ada tempatnya, sudah janganlah. Jangan melakukan kedurhakaan, dosa, kemaksiatan, jangan. Wong nerakanya sudah ditutup ya. Nerakanya loh ditutup lah, kamu itu kan umpama melakukan dosa. Ya kan nanti dicemplungkan kan rokok-rokoknya lo ditutup. Lalu terus mau dicemplungkan kemana? Ya, ini maka ini seolah-olah merupakan teguran, sarkasme, sindiran. Sudahlah, tidak ada tempat untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian futihat abwabul jannah, jadi disebutkan pintu-pintu surga dibuka. Subhanallah. Artinya semuanya disuruh untuk melakukan ketaatan supaya nanti dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, yunadi munadin kulla laila. Setiap malam dari bulan Ramadan itu ada yang menyeru, ya baghil khairi aqbil wa ya baghis syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, segera lakukan kebaikan itu. Aqbil,
dan pencari keburukan, kurangi, tinggalkan keburukan itu. Ya. Kemudian diberi kabar gembira, walillahi utaqa minan nari wa dzalika fi kulli laila. Allah punya orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu setiap malam. Nah, mudah-mudahan kalau kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kabar gembira ini, ya, maka mudah-mudahan kita menjadi termasuk yang dibebaskan dan termasuk yang dimerdekakan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini penting, Pak. Makanya kita harus paham ini yang terjadi malam ini dan begitu seterusnya sampai akhir Ramadan. Nah, hadis ini disebutkan Syekh Albani di dalam Shahihul Jami'. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Ya, jamaah sekalian, yang perlu kita lakukan dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya seluruh kebaikan. Ya. Trawehnya diusahakan full, diniati, Pak, ditekati mulai malam ini. Kalau misalnya ada halangan, traweh di rumah, ya, misalnya dalam perjalanan atau yang lainnya, traweh jangan pernah ditinggalkan, ya, 11 rakaat minimal. Ya, kan kadang-kadang kalau orang itu punya kesibukan kelewat trawehnya. Ini ditekati, Pak, jangan pernah lewat selama 1 bulan full. Ya, kalau perlu ditambah tahajudnya, ya, 2 rakaat sekuatnya nanti malam. Ya. Kemudian yang kedua, selain full trawehnya juga diusahakan supaya full baca Qur'annya, jangan sampai ada yang tidak khatam. Kalau perlu 2 kali, 3 kali atau lebih. Dan dengan hafalannya diupayakan, demikian juga dengan pemahamannya, artinya dan seterusnya. Ya, full sedekah. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sedekah. Kalau bisa dirutinkan tiap hari. Kalau punya sedikit uang, ya sedikit itu, ya, makanan diberikan. Khususnya jangan lupa untuk memberikan sedekah buka puasa, Pak, ya, karena dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Subhanallah. Jadi jangan hanya kita di masjid misalnya, tapi kita juga berusaha meskipun sedikit. Oleh karena itu sebagian salafus saleh, mereka itu sampai supaya temannya dapat pahala buka puasa, ya, umpama punya air, Pak, ya, air ini temannya, maka air itu diminta supaya, Pak, dia minum dari air temannya agar temannya ini dapat pahala puasa dari dirinya. Ini harisun ala al khair, dia sangat berambisi memberikan pahala supaya pahala itu dinikmati oleh temannya. Nah, kita juga demikian, ya, berusaha sungguh-sungguh ini mulai bulan Ramadan pertama sampai akhir. Jangan lupa untuk bersedekah, terutama juga sedekah memberikan buka puasa. Maka kalau di Madinah, di Makkah, orang itu berebut untuk memberi sedekah buat yang buka puasa, digendeng-gendeng, diseret-seret supaya mau makan di tempatnya, rebutan orang yang mau makan. Nah, di sini masih belum, ya, mudah-mudahan pada saatnya kita juga bisa menjadikan orang berebut memberi buka puasa, bukan berebut nyari buka puasa. Ya, full doa, full doa. Karena ini penting. Ramadan doa dikabulkan. Ya, bulan doa. Full tobat dari seluruh dosa. Ya. Kemudian juga full memaafkan. Ya, ini pol-polan, digaspol semuanya, pokoknya semua kebaikan. Termasuk memaafkan saudara-saudara kita yang punya salah dengan kita. Memang sakit hati, Pak, ya, tapi tidak usah diperbesar. Kalau ada yang salah dengan kita, dimaafkan seberat apapun. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, ya.
Ini perlu. Kemudian supaya juga full zikir, banyak zikir kepada Allah ya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan masalah ini, sehingga ketika itu kita lakukan, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan benar-benar kita lakukan berbagai ketaatan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu selain melakukan ketaatan itu menahan dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Ini penting karena kalau tidak ini bisa menggugurkan pahala puasa kita ya. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Kalau pada hari di mana kalian berpuasa, maka jangan berbicara yang kotor, jangan teriak-teriak yang menunjukkan kita sedang bertengkar dan sejenisnya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang kemudian mencela, menghina ya, atau mengajak tengkar, maka hendaknya dia mengatakan sesungguhnya saya berpuasa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita perlu menjaga pikiran, hati, lisan, anggota badan untuk tidak berbuat dosa. Man lam yata' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termotivasi untuk melakukan ketaatan sejak awal bulan Ramadan, meninggalkan kemaksiatan sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.